Baiklah, pada saat ini kami kelompok akan mempresentasikan etika lingkungan ekofeminisme. Ekofeminisme merupakan bagian atau cabang dari feminisme. Sebagai cabang feminisme, ekofeminisme dilontarkan pada tahun 1974 oleh seorang feminis Prancis, Franciscus d'Eaubonne, dalam buku Le Féminisme ou le Mort. Melalui bukunya ini, Francis d'Eaubonne menggunakan kesadaran manusia, khususnya kaum perempuan, akan potensi perempuan untuk melakukan sebuah revolusi ekologis dalam menyelamatkan lingkungan hidup, karena ekologisme adalah sebuah cabang dari feminisme. Ada baiknya kita lihat sekilas terlebih dahulu pemikiran feminisme ini. Pemaparan tentang feminisme ini sekadar memberi sedikit pengetahuan yang memungkinkan kita memahami secara lebih tepat, memikirkan, dan perjuangan ekofeminisme ini penting karena tanpa pemahaman yang benar tentang feminisme itu sendiri, kita akan sulit memahami pemikiran ekofeminisme dan seluruh proyek besar perjuangannya. Akan dilanjutkan oleh rekan kelompok lain. Baiklah, saya akan melanjutkan. Kita masuk dalam feminisme revolusi pandang. Feminisme merupakan sebuah aliran filsafat yang mempersoalkan, mempertanyakan, dan menggugat cara pandang dominan dan umum berlaku dalam era modern, yang pertama-tama diwarnai oleh cara pandang maskulin, patriarkis, dan hierarkis. Dalam perspektif itu, feminisme mempertanyakan dan menggugat keabsahan semua cara pandang modernisme dengan kecenderungan dasarnya untuk hanya menerima cerita-cerita besar dan prinsip-prinsip abstrak umum yang mendominasi modernisme. Pada tataran itu, feminisme adalah aliran filsafat postmodernisme. Ia bisa dibaca sebagai sebuah filsafat atau teori politik, kritik ideologi, teori sosiologi, studi kebudayaan, bahkan secara khusus sebagai sebuah teori etika, baik sebagai filsafat politik, teori sosiologi, studi kebudayaan, maupun sebagai teori etika. Feminisme pada dasarnya mempersoalkan dan mengugat nilai, norma, prinsip, dan klaim moral yang abstrak dan besar yang dianggap berlaku universal. Ia melakukan dekonstruksi dan membangunkan manusia modern dari cara pandang modern yang didominasi oleh perspektif laki-laki. Selanjutnya dibacakan oleh teman kami. Logika dan melanjutkannya. Logika dominasi dalam kerangka ekologi. Ekofeminisme adalah sebuah teori dan gerakan etika yang sebagaimana halnya biosentrisme dan ekosentrisme ingin mendobrak etika antropocentrisme yang lebih mengutamakan manusia daripada alam. Bahkan secara lebih khusus yang dilawan oleh ekofeminisme bukan sekedar antropocentrisme, yaitu teori etika lingkungan hidup yang berpusat pada manusia
atau Human Centered Environmental Ethics. Yang dilawan oleh ekofeminisme adalah androcentrisme, yaitu teori etika lingkungan hidup yang berpusat pada laki-laki. Dalam arti itu, ekofeminisme mengkritik ekocentrisme, khususnya DE, karena kritik DE dianggap masih saja berpusat pada antropocentrisme sebagai sebab dari krisis ekologi. Padahal lebih dalam dari itu adalah dominasi laki-laki atas alam sebagai sebab dari krisis ekologi. Bagi ekofeminisme, ekologi tidak sekedar disebabkan oleh cara pandang dan perilaku yang antropocentrisme. Ekofeminisme dilandasi oleh etika kepedulian yang hadir karena sifat alam perempuan. Ekofeminisme menerapkan tentang ketidakberdayaan perempuan dan kerusakan lingkungan hidup secara global dalam pandangan struktur sosial dan budaya. Paham ini menghentikan dominasi antara manusia dan hubungannya terhadap lingkungan yang mengakibatkan penderitaan bagi manusia dalam bentuk kerusakan lingkungan hidup. Pengetahuan ini kemudian membuat kesadaran akan melestarikan lingkungan hidup menjadi meningkat serta menjelaskan pentingnya kesetaraan gender pada manusia. Ekofeminisme kemudian diterapkan menjadi kesetaraan akses, peningkatan kualitas, dan penjagaan hak setiap makhluk hidup. Ekofeminisme dikategorikan sebagai ekologi sosial menurut Desjardins, kendati ada banyak perbedaan antara ekofeminisme dan ekologi sosial, kebudayaan mempunyai beberapa persamaan. Persamaan utama antara kedua teori ini adalah kebudayaan beranggapan bahwa kehancuran dan krisis ekologi pada dasarnya disebabkan oleh logika dominasi yang mencari ciri utama dari cara pandang atau kerangka konseptual masyarakat modern, khususnya masyarakat barat dengan segala kemajuan yang telah dicapai, termasuk bidang ilmu pengetahuan dari teknologi. Cara pandang ini yang melahirkan perilaku eksploitatif dan destruktif terhadap lingkungan hidup. Baik ekologi, sosial maupun ekofeminisme melihat problem sosial merupakan dominasi yang begitu kuat dalam relasi antara satu kelompok manusia dengan kelompok lain, juga mempengaruhi relasi manusia dengan alam. Relasi sosial ditandai oleh dominasi satu kelompok terhadap kelompok yang lain ini. Bukan saja menimbulkan problem sosial, melainkan juga menimbulkan problem ekologis. Karena pola relasi yang sama, yaitu yang kuat, laki-laki mendominasi dan mengontrol yang lemah, perempuan, diteruskan pula dalam relasi antara yang kuat terhadap alam yang lemah. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman Kasika. Ekofeminisme adalah teori etika lingkungan yang menganut pandangan yang integral, holistik, dan subjektif yang memandang kehidupan manusia dan menyatakan sebagai bagian integral dari dan berada dalam suatu kesatuan dengan alam semesta
seluruhnya. Setiap bagian dari alam termasuk manusia dan kehidupannya tidak dipandang sebagai unsur yang saling bertentangan, melainkan sebagai komponen yang saling melengkapi. Ekofeminisme dalam tataran teologi. Dalam tataran teologi atau agama-agama, ekofeminisme berbeda dari feminis yang memfokuskan perhatiannya pada aspek eksternal, materi dan legalistik agama. Dalam ekofeminisme, persinggungan antara ekofeminisme dan agama terletak pada aspek spiritual, internal, dan substantif. Proses transformasi internal dan ekofeminisme bertujuan untuk menemukan kesadaran adanya saling keterkaitan antara manusia dan alam semesta. Pendekatan internal melihat bahwa terdapat inti kesamaan dari segala yang termanifestasi dalam kehidupan masyarakat, walaupun wujudnya berbeda-beda. Adapun pendekatan eksternal menitik beratkan pada masalah perbedaan dari segala yang termanifestasi. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh teman kelompok. Baik, yang menjadi kesimpulan dari pemaparan materi kelompok adalah bahwa dalam teori tersebut, perempuan ingin dimaksimalkan sedemikian rupa dengan mengambil objek kajian alam. Dalam teori tersebut, perempuan banyak disamakan dengan alam yang mempunyai sifat lembut dan kasih terhadap manusia, sehingga perempuan mengambil peran dengan tujuan untuk menyelamatkan alam lewat kasih sayangnya. Tetapi menurut beberapa peneliti, ada sesuatu yang tidak atau belum terfikirkan, yaitu teori ekofeminisme sangat rentan untuk masuk pada jebakan perempuan. Sama dengan alam yang dapat mengidentifikasikan perempuan kembali secara kodrafianya, yaitu hanya bisa dijadikan sebagai objek yang bisa dimanfaatkan oleh subjek. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami, dan semoga materi ini dapat berguna untuk kita semua.